adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Kita akan menyiapkan diri dan menaikkan pujian yang berjudul Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Pakai gaya ya adik-adik ya. Yuk kita berdiri yuk. Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Hai adik-adik, kita sudah bergembira menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Kita tidak boleh bersusah dan bersedih. Nah, sekarang kita mau bersuka cita. Coba tunjukin senyumnya mana adik-adik? Iya, yang belum senyum artinya mungkin belum gosok gigi ya? Atau masih mengantuk? Siapa yang masih mengantuk? Nggak ada ya? Nah, kita mau memuji Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Coba tunjukin muka gembiranya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa untuk membuka kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih untuk kesehatan dan pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih karena kami boleh datang kembali untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang bersuka cita, agar kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari mulai sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Kak Agris punya gambar nih, coba lihat ya adik-adik gambar berikut ini ya. Nah adik-adik lihat, ada gambar apa ini di depan adik-adik? Gambar orkestra ya.
Nah, dalam orkestra itu setiap orang pasti mempunyai bakat yang berbeda-beda, mempunyai keahlian yang berbeda-beda. Ada yang main biola, ada yang main piano, ada yang main cello, ada yang main trompet. Nah, kalau misalnya cuman satu orang yang bisa main piano, nggak mungkin ya bisa kita bikin orkestra ya. Harus berbagai talenta di dalam satu orkestra. Nah, Tuhan adik-adik juga memberikan kita talenta sehingga kita begitu istimewa. Adik-adik mungkin sekarang nggak tahu talentanya apa, tetapi adik-adik bisa lihat pelan-pelan setiap hari. Misalnya adik-adik pintar menggambar, atau adik-adik pintar matematika, atau misalnya adik-adik pintar membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Itu merupakan talenta ya adik-adik, sehingga adik-adik Tuhan lihat menjadi istimewa karena Tuhan sudah memberikan talenta itu. Kita mau menyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik ingat kan lagunya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Kita sangat istimewa. Siapa yang melihat kita istimewa? Tuhan Yesus ya. Nah, karena kita istimewa artinya kita pasti disayang oleh Tuhan. Ya dong, kalau Yesus melihat kita istimewa artinya Yesus sangat sayang kepada kita. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti akan dibawakan oleh Kak Tasih. Kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Adik-adik, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi kami, Tuhan juga mau jamah kami supaya kami boleh fokus dan kami boleh mengerti, mendengarkan dengan baik. Juga berkati Kak Tasi yang akan memberikan firman Tuhan, urapi dia supaya dia boleh memberikan firman Tuhan yang dapat dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap mendengarkan cerita? Yuk disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Kita siapkan ya Alkitabnya. Bahannya dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 tentang berbagai-bagai rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang berbeda-beda. Ada yang punya karunia bernubuat, ada yang memiliki karunia untuk berkata-kata penuh hikmat, ada juga Tuhan memberikan kepada seseorang karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ya, karunia untuk berkata-kata dengan bijaksana, ya, karunia untuk menyembuhkan. Nah, berbagai-bagai karunia itu, rupa-rupa karunia itu diberikan kepada setiap orang masing-masing berbeda. Tetapi semuanya itu untuk kebaikan semua orang, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik pernah melihat situasi orang sedang berebutan tempat misalnya. Aku duluan. Kamu nanti gantian setelah aku. Pernah nggak adik-adik melihat situasi kayak gitu? Ya. Orang tidak mau mengalah, orang tidak mau bersabar, maunya duluan. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita hidup tidak tertib. Tuhan juga berikan kepada kita karunia untuk bersikap sabar dan juga tertib. Mau memperhatikan kepentingan orang lain, menghargai orang lain. Ya, adik-adik masih ingat dengan Bapak Paulus? Ya, Bapak Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus itu menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk kebaikan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus, Tuhan ingin supaya karunia itu menjadi kesukaan bagi orang lain, ya, menjadi berguna bagi orang lain. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan karunia? Nah, karunia itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita berbeda-beda. Itu ya, kemampuan yang lebih daripada yang lain. Ya, memiliki talenta, memiliki karunia. Ya, Bapak Paulus
mengingatkan kepada jemaat di Korintus, juga mengingatkan kepada kita bahwa karunia, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita hendaknya tidak menimbulkan perpecahan. Ya, jangan sampai karunia itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan bagi orang lain. Ya, Bapak Paulus menasihatkan supaya jemaat di Korintus dan juga kita, ya adik-adik, menggunakan karunia Tuhan itu, kemampuan yang diberikan Tuhan itu untuk kebaikan bagi orang lain. Nah, adik-adik, yuk kita lihat seperti apa sih karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nih, seperti ini nih contohnya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Aku melihat ibu sapi terlihat sangat sehat. Rahasianya apa? Oh ya, terima kasih. Aku bisa terlihat sangat sehat karena aku tidak malas makan. Nah, siapa yang punya karunia untuk bernyanyi dengan baik? Siapa yang punya kemampuan untuk memberi nasihat kepada teman yang sedang sedih misalnya, menghibur teman, ya? Siapa yang punya karunia untuk berkata-kata yang baik, yang bijaksana, ya? Ada juga loh adik-adik yang punya karunia untuk mengajar. Siapa tuh contohnya? Ya, guru, ya. Nah, guru itu punya karunia mengajar, ya. Tetapi tidak selalu guru ya yang punya karunia mengajar. Ada juga yang bukan guru tapi punya karunia mengajar, ya. Nah, siapa yang punya karunia untuk melukis, mewarnai dengan baik? Siapa yang juga punya karunia untuk membuat keterampilan, membuat barang-barang sesuatu dengan rapi? Ya, setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, tapi ada juga yang sama, ya. Tapi adik-adik, semua karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita itu hendaknya kita gunakan untuk kebaikan bersama, ya, untuk kesukaan orang lain, untuk menjadi berkat supaya bermanfaat bagi orang lain, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Ya, adik-adik, kita juga harus saling menghargai, ya, tidak memandang rendah orang lain. Ah, kamu mah jelek misalnya, ya, ah kamu nggak bagus. Nah, kita harus belajar menghargai, ya. Seperti apapun karunia yang dimiliki oleh teman, oleh orang lain, kita harus belajar menghargai, ya. Kita harus menghargai apa yang dimiliki oleh teman kita. Dan satu lagi, kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa, oh saya yang paling hebat, saya yang paling bagus. Nah, itu Tuhan tidak mau, ya adik-adik. Tuhan ingin kita menghargai, kita mendengarkan jika orang lain sedang memberi pengajaran, adik-adik, ya.
Adik-adik, sikap sombong dan merasa diri paling hebat awal terjadinya perpecahan, ya. Nah, oleh sebab itulah Bapak Paulus menuliskan dalam suratnya, memberikan nasihat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa karunia-karunia yang dimiliki itu hendaklah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan menjadikan diri kita sombong, ya. Akhirnya tidak menghargai orang lain. Merasa diri kita paling penting, paling hebat. Nah, hal ini akan menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Tuhan ingin supaya karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi berkat bagi orang lain, ya. Orang lain menjadi sukacita dengan apa yang kita miliki, ya. Orang lain menjadi bergembira, ya. Karunia yang kita miliki bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, adik-adik, biarlah Tuhan senang melihat anak-anaknya yang diberi karunia itu menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kita belajar menghargai, menghormati karunia orang lain, ya. Bukankah kita juga senang ketika kita sedang bernyanyi, orang lain mendengarkan? Ketika kita sedang bercerita, teman kita mendengarkan, ya. Demikian juga dengan kita. Kalau ada orang lain sedang bernyanyi, sedang bercerita, kita juga mendengarkan dengan baik. Itu tandanya kita menghormati dan menghargai, ya. Nah, adik-adik, kembali lagi, mari kita gunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan itu dengan tertib dan teratur, ya. Tidak mau dulu, saya dulu, gitu, nanti kamu belakangan. Nah, itu berarti tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, ya. Mari kita belajar seperti yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Kita mau menghargai orang lain, kita mau menghormati karunia-karunia orang lain juga, ya. Nah, karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita hendaklah menjadi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mari kita menggunakan dan kita melakukan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu juga dengan tertib dan teratur, ya. Membawa kebaikan bagi teman-teman, bagi kakak, bagi saudara, bagi papa dan mama di rumah, bagi siapa saja, ya. Karunia-karunia itu hendaklah membawa kebaikan, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang berbeda-beda. Kita mau belajar menghargai dan menghormati, juga belajar untuk tertib, menggunakannya dengan tertib dan teratur, ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 33, ya. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Kita mau belajar apa yang sudah kita dengarkan pagi hari ini di dalam kehidupan kita. Mari kita menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan itu dengan tertib dan teratur dan membawa kebaikan bagi orang lain dan menimbulkan damai sejahtera. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik, ya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar untuk menghargai dan menghormati
setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk kami juga boleh menggunakan setiap karunia itu dengan tertib, dengan teratur, sehingga boleh membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh melakukan setiap firman yang kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita anak-anak Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta atau karunia untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya, misalnya adik-adik bisa menggambar. Nah, adik-adik bisa mengajari di rumah adiknya untuk belajar menggambar. Atau misalnya adik-adik bisa bermain musik. Adik-adik bisa menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan di gereja atau untuk menghibur orang-orang atau keluarga di rumah dengan bermain musik. Nah, Tuhan sangat menyayangi kita ya. Kita sangat berharga di matanya. Nah, kita mau belajar satu lagu judulnya Big or Small. Adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
kita saatnya mau kumpulkan persembahan. Kita adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer atau mungkin bisa di drop ke gereja. Nah, kita mau menyanyikan lagu Aku Istimewa yang tadi kita sudah nyanyikan untuk sebagai persembahan kita ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan melalui orang tua kami. Kiranya berkat yang boleh kami terima, boleh kami persembahkan, dan Engkau layakkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, biarlah persembahan itu boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita nyanyi sekali lagi lagu yang tadi ya, Big or Small. Sama-sama ya adik-adik ya. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing yang berada di rumah Tuhan, yang saat ini mungkin pandeminya sedang tinggi, tetapi kami di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan mau menjaga kesehatan kami semua dan juga mama papa kami juga Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah kami supaya sekolah kami berjalan dengan baik, walaupun dengan online Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati kami Tuhan, menolong kami dalam sekolah kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Ingatkan kami kembali Tuhan untuk kembali ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.